Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samin SPDSD dari SD Negeri 1 Pasuruan, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 A9. Latar belakang dari aksi nyata ini yaitu siswa tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran di sekolah pasti akan menerima hukuman yang dapat mempermalukan dirinya. Adapun tujuan dari aksi nyata yang saya buat yaitu yang pertama menciptakan kemerdekaan belajar bagi siswa dan memiliki rasa disiplin yang datang dari diri. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dibuat oleh guru kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk membahas tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, serta minta izin untuk mendesiminasikan dengan teman-teman guru di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan teman guru untuk melakukan desiminasi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Dalam menyusun aksi nyata, dukungan yang saya butuhkan adalah yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan kelas yang telah disusun bersama nanti dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh, serta sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu orang tua dan wali murid. Berikut ini akan ditayangkan video desiminasi tentang penyebaran penerapan pemahaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pasuruan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pasuruan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama menunaikan tugas dengan tidak ada halangan suatu apa. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak kepala sekolah serta dewan guru yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas selaku guru penggerak, yaitu untuk memenuhi tugas modul 1.4 pada hari ini untuk mendesiminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali atas waktu dan tempat yang telah Bapak Ibu semuanya luangkan untuk mengikuti desiminasi yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk SD Negeri 1 Pasuruan ini.
Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan pembelajaran di calon guru penggerak Angkatan 7 sudah mencapai modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, yang mana pada modul 1.4 ini ada tugas aksi nyata yang harus diselesaikan, yaitu terkait pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Sehingga saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya agar nanti dapat diterapkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja terkait dengan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah, bahwasanya kita pada saat ini sedang melaksanakan kurikulum implementasi kurikulum merdeka, yang di dalamnya adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila, sehingga kita dituntut untuk melakukan sebuah perubahan, yang mana perubahan di sini adalah tentang pemahaman sebagai seorang pendidik terhadap siswanya. Bahwasanya pendidik adalah tidak hanya mengajar tetapi menuntun. Pendidik artinya menuntun terhadap tumbuh kembang anak yang akan menemukan kodratnya masing-masing. Kemudian di dalam paradigma baru, bahwasanya kita harus menerapkan perubahan-perubahan yang ada terkait dengan kurikulum merdeka yang sedang kita jalankan. Langsung saja untuk pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini juga terkait dengan paradigma baru, di mana pada budaya positif ini adalah penerapan disiplin positif di sekolah yang selama ini kita belum bisa menerapkan dan mengartikan disiplin positif yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita simak bersama, kita belajar bersama tentang penerapan budaya positif dan tujuan daripada diseminasi pada kesempatan ini. Yang pertama, tujuan diseminasi untuk melengkapi aksi nyata. Tujuan aksi nyata itu sendiri adalah menciptakan kemerdekaan belajar bagi siswa dan memiliki rasa disiplin yang datang dari diri, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan aksi nyata adalah sebagai implementasi pemahaman terhadap budaya positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tujuan diseminasi adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa tujuan diseminasi yang saya lakukan adalah sebagai bentuk penyebaran, penularan apa yang saya pahami terhadap budaya positif yang saya pelajari di pembelajaran calon guru penggerak kepada Bapak Ibu semuanya. Karena sesuai dengan tujuan ataupun motonya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sehingga dalam hal ini saya berkewajiban untuk bisa menggerakkan Bapak Ibu semua untuk melakukan sebuah paradigma baru dalam mengajar di sekolah kita. Kemudian konsep utama modul budaya positif, yaitu perubahan dengan paradigma baru. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kita saat ini sedang menjalankan kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Di dalamnya adalah profil pelajar Pancasila. Bahwasanya kita harus bisa menerapkan, mengarahkan karakter-karakter anak zaman sekarang yang harus tetap berkomitmen pada profil pelajar Pancasila agar anak-anak dapat tumbuh kembang dengan karakter yang diharapkan. Kemudian disiplin positif.
bagaimana selama ini Bapak Ibu mengartikan dan memahami tentang disiplin? Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan selama ini kita mengartikan disiplin itu apa? Mungkin Pak Tugio, menurut Pak Tugio disiplin itu apa Pak Tugio? Apa ya, disiplinnya harus mematuhi peraturan yang ada di sekolahan. Ya, terima kasih Pak Tugio. Mungkin yang lain juga sama, mengartikan disiplin selama ini bahwa disiplin itu harus sesuatu perbuatan yang harus mematuhi dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi nanti bisa kita kupas bersama apakah itu arti disiplin yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya semua manusia mempunyai kebutuhan dasar. Jadi nanti kita bisa simak bersama apa sebenarnya kebutuhan dasar bagi manusia, khususnya pada penerapan kepada anak-anak tentang kebutuhan dasar manusia agar anak nanti mengerti apa yang harus dilakukan dalam menyambut kebutuhan-kebutuhan ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu punya perilaku, dan perilaku itu sendiri harus bisa mendapatkan dan selalu mengharapkan motivasi agar perilaku manusia tersebut bisa menemukan perilaku yang baik dan sesuai dengan koridor yang diharapkan. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini nanti berkaitan dengan disiplin bahwa kita sebagai guru itu punya kewajiban untuk sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai teman, dan yang lain-lainnya. Ini masih nanti bisa kita kupas bersama. Kemudian ada keyakinan kelas. Ketika kita mau menerapkan posisi kontrol, kita juga harus sudah membuat keyakinan kelas sehingga nanti sinkron dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebagai gambaran, segitiga restitusi adalah implementasi dari melaksanakan restitusi posisi kontrol restitusi. Itu tentang konsep utama modul budaya positif. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sesuai dengan tujuan awalnya adalah kita harus melakukan sebuah perubahan pada pembelajaran di masa sekarang, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan selaras dengan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kepada anak, sehingga kita dalam menerapkan pembelajaran tersebut anak mudah untuk memahami apa yang disampaikan, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembang anak. Jadi tidak semata-mata kita mengajar, setelah mengajar kemudian ulangan, tes, setelah tes kemudian dinilai, itu tidak seperti itu. Jadi nanti kita akan kupas lebih dalam ke depannya. Kemudian disiplin positif. Ini sampai di disiplin positif pada awalnya tadi adalah diartikan oleh kita semua bahwa disiplin itu adalah apa tadi Pak Tugio? Perbuatan yang mematuhi aturan, di mana ketika anak melakukan sebuah pelanggaran kita sebagai guru menghukum. Nah, padahal kalau setelah saya mempelajari lebih dalam tentang disiplin, kita sebagai guru tidak boleh menghukum, karena menghukum itu akan membuat mental anak itu mengalami trauma, mengalami ketakutan, mengalami malu, ya.
juga menghilangkan rasa percaya diri bagi anak. Jadi disiplin di sini secara umum dimaknai melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Bukyo. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi dengan kita menerapkan disiplin positif di sekolah, bertujuan agar disiplin anak itu tumbuh dari hati anak itu sendiri, tidak karena paksaan aturan, tidak karena paksaan kita selaku guru, tidak karena paksaan orang tua atau yang sejenisnya. Sehingga dengan kita menerapkan disiplin positif di sini, diharapkan anak itu bisa mempunyai kesadaran diri tentang disiplin itu sendiri. Kemudian tidak ada tekanan, itu yang dinamakan dengan prinsip, ya, itu yang keluar dari orang lain, dari aturan, bahwa anak harus berangkat pagi karena takut dihukum, bahwa anak harus memakai dasi karena takut disuruh hormat bendera berhari-hari. Bukan karena seperti itu, tapi karena kesadaran sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tumbuh dari dalam diri tanpa ada paksaan orang lain. Nah, tadi kita sudah pahami bahwa selama ini kita mengartikan disiplin hanya karena mematuhi aturan. Tetapi kita berharap ke depan kita coba tanamkan kepada anak-anak kita untuk bisa punya inisiatif, punya angan-angan sendiri bahwa saya harus seperti ini, sehingga bisa tertanam dalam diri anak. Kalau dalam peribahasa itu ajining diri sekolati ajining rogo soko busono. Jadi ketika kita berpakaian rapi itu karena menghargai diri sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena aturan di sekolah, bukan semata-mata karena itu. Jadi mari kita ke depan kita terapkan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia, pada prinsipnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi baik anak maupun orang tua, termasuk kita juga punya kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Yaitu dengan kita mungkin merasa bahagia, mungkin merasa hidupnya nyaman, dan sejenisnya. Nanti kita bahas bersama. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini kita anak-anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya, rasa diterima di sekolah, tidak dikucilkan. Kadang-kadang kan ada yang anak, kalau anak nakal sekali itu dijauhi temannya. Nah, ini adalah termasuk kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kita sering melihat kalau anak-anak yang sudah besar, sudah merasa kuat, itu akan menguasai anak-anak lain. Nah, dengan hal itu merupakan satu kebutuhan dasar manusia. Sehingga hal-hal yang seperti itu harus kita bisa mengarahkan agar anak tidak merasa bahwa saya itu lebih kuat, saya itu lebih kuasa, saya itu lebih pintar. Agar anak tidak seperti itu. Kemudian kebebasan dalam hal ini terkait dengan pembelajaran, bahwa anak mempunyai keinginan belajar yang misalnya yang seperti ini, belajar yang menyenangkan, terutama belajar yang menarik. Dalam hal ini diartikan adalah sebagai kebebasan bagi anak. Pada dasarnya manusia memang mempunyai rasa ingin bebas dari belenggu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Jadi termasuk anak dalam hal pembelajaran
pasti punya keinginan pembelajaran, model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang lebih disukai oleh anak-anak. Kemudian kesenangan. Yang kelima adalah kesenangan, bahwa semua orang, baik anak maupun orang dewasa itu memiliki rasa senang, rasa kesenangan. Saya senang misalnya minum kopi, itu sebagai gambaran. Begitu juga dengan anak-anak, saya lebih senang dengan pembelajaran di luar, misalnya pembelajaran tentang pemahaman tanaman. Kalau dijelaskan hanya secara materi, anak-anak paham hanya sebagian. Tapi ketika kita terjunkan ke luar, ke tunjukkan tanaman yang aslinya, anak diberi kebebasan untuk memahami bahwa ini apa, ini apa. Ketika anak tidak tahu, anak akan mencatat, ini yang seperti ini, itu apa Pak Guru, misalnya seperti itu. Jadi kesenangan bagi anak itu juga penting dalam sebuah pembelajaran. Ini tentang kebutuhan dasar manusia ada 5. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, setelah memiliki kebutuhan dasar, kita tahu kebutuhan dasar mereka itu apa, kita harus bisa memberi motivasi agar perilakunya itu bisa terarah. Contohnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini terkait sekali dengan yang namanya disiplin positif. Jadi kita harus menghindarkan anak-anak itu tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kita jauhi ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan sampai menghukum yang sebegitu beratnya. Jadi pada posisi menghukum, kita juga melihat situasi anak-anak itu melakukan kesalahan, salahnya seperti apa. Apalagi kalau hanya kesalahan biasa, misalnya tidak memakai dasi saat upacara, tidak memakai topi saat upacara, itu kita tidak boleh melakukan hukuman yang tidak boleh melakukan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selama ini kita sering memberikan imbalan kepada anak-anak yang berprestasi, misalnya mendapat ranking 1, kita kasih hadiah buku misalnya. Ini sebenarnya sebuah tindakan yang tidak pas, yang kurang pas, bukan tidak pas tapi tidak pas. Artinya apa? Anak-anak itu akan merasa termotivasi hanya karena ingin mendapat penghargaan. Tetapi kalau kita kupas lebih dalam, bahwasanya anak-anak diharapkan agar tumbuh kesadaran diri, misalnya kepengen mendapatkan ranking, itu bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari Pak Guru ataupun dari orang tua ataupun dari orang lain. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kita harus bisa mengarahkan agar anak itu bisa menghargai dirinya sendiri dengan perilaku-perilaku yang baik, sehingga nanti apa tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu tentang profil pelajar Pancasila akan tercapai. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Semua pasti punya keinginan untuk ke arah situ. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini kita contohkan konsep disiplin yang gagal. Seperti apa? Yaitu misalnya hukuman. Ini jelas proses disiplin yang gagal. Karena apa? Nanti akan menyakitkan bagi anak. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa seseorang yang dihukum itu pasti akan merasa sakit, kemudian merasa tidak nyaman. Ya, merasa tidak nyaman ketika hari ini melakukan kesalahan, kemudian dihukum, disuruh hormat bendera seharian atau disuruh membersihkan WC dan lain sebagainya. Pasti hari berikutnya anak-anak merasa malu tidak datang ke sekolah karena sakit, kecewa dan lain sebagainya. Kemudian tidak nyaman. Ketika anak datang ke sekolah pun setelah kemarin diberikan hukuman, pasti di sekolah merasa tidak nyaman. Kemudian memalukan, malu, anak itu akan malu. Jangankan anak kita sendiri juga ketika pernah mendapatkan hukuman kartu kuning dalam sepak bola misalnya, pasti malu dengan penonton. Ini salah satu contoh
ketika mendapat sebuah hukuman, kemudian akan menyiksa batin. Anak-anak pasti akan mengalami rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa malu itu bergabung jadi satu sehingga rasanya menyiksa. Dulu ketika kita sekolah pasti yang pernah dihukum pasti pernah merasakan. Bahkan kalau hukumannya terlalu berat pasti akan terbawa sampai tua nanti, bahwa oh itu Pak Guru Tukio dulu pernah menghukum saya sampai saya semaput misalnya. Itu seperti itu. Kemudian membuat rasa trauma. Dengan seperti itu anak-anak akan merasa trauma. Kemudian pemberian penghargaan juga termasuk sebuah identitas yang gagal, identitas disiplin yang gagal. Karena tidak efektif, tadi saya sampaikan tidak efektifnya karena akan anak-anak akan melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan, karena akan yaitu jadi pemecahan masalah jangka panjang itu dengan kita memberikan membuat anak merasa bersalah dan setelah melakukan kesalahan. Ini termasuk salah satu proses pemecahan masalah jangka panjang. Artinya anak ketika sudah merasa bersalah akan tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Jadi menghormati dirinya bahwa saya melakukan kesalahan tapi Pak Guru tidak menghukum, malah Pak Guru memberikan solusi, malah Pak Guru mengarahkan untuk saya melakukan perubahan dari dirinya. Maksudnya seperti itu. Jadi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi setelah dilakukan restitusi, anak-anak akan memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan tidak ada punya rasa takut, minder dan lain sebagainya, karena dengan sendirinya anak sudah berubah. Dan ciri-ciri restitusi di sini ada bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Setelah anak melakukan kesalahan, kemudian kita beri motivasi, kita beri arahan, kita buat mereka merasa bersalah, itu akan diartikan dengan belajar dari sebuah kesalahan. Jadi anak akan, oh saya kemarin melakukan seperti itu, ternyata saya salah, jadi tidak akan mengulangi hal itu lagi. Jadi misalnya seperti itu. Jadi di hati anak tidak ada timbul rasa marah, rasa takut, rasa kecewa terhadap pemberi penghukum. Kemudian memperbaiki hubungan. Dengan begitu anak-anak akan memperbaiki hubungan. Misalnya kesalahan dengan teman akan memperbaiki dengan meminta maaf dan lain sebagainya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Dengan kita memberikan anak bisa merasa bersalah, memberikan solusi agar anak kembali tidak melakukan lagi, artinya adalah menawarkan anak untuk menjadi lebih baik agar anak tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan mungkin anak akan merasa senang karena sudah diarahkan untuk tidak melakukan kesalahan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak akan berintrospeksi bahwa saya melakukan seperti itu tidak boleh karena itu perbuatan tidak baik, maksudnya seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak-anak akan mencari apa yang saya harus lakukan agar saya tidak dimarahi lagi, misalnya seperti itu. Fokus pada penanaman karakter dan menguatkan, dan fokus pada solusi. Jadi tidak menghukum, tapi kita mengarahkan untuk mencari solusi agar anak itu menjadi lebih baik. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, ketika siswa melakukan kesalahan, guru memberikan hukuman. Misalnya, siswa disuruh menghormat bendera selama 1 jam. Kemudian guru melakukan dengan marah sehingga siswa merasa takut. Ini contoh ketika kita sebagai guru sedang melakukan hukuman dengan nada keras, dengan nada tinggi, kemudian memberikan hukuman dengan menghormat bendera. Ini contohnya.
Ada yang lain lagi, misalnya suruh membersihkan toilet dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi. Jadi perbedaannya ketika siswa lupa tidak mengerjakan PR pada saat temannya istirahat, siswa tersebut disuruh untuk mengerjakan PR-nya. Jadi berbeda sekali dengan hukuman, walaupun tujuannya sebenarnya sama, agar anak itu tidak melakukan perbuatan itu lagi. Tetapi dengan kita memberikan seperti ini, anak-anak tidak akan merasa kecewa. Guru memerintahkan dengan tegas, siswa menghormatinya. Jadi perbedaannya hanya dengan tegas, tetapi kalau di hukuman dengan marah. Di sini, ini merupakan salah satu contoh perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kemudian perbedaannya dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika anak bersalah, guru menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan. Artinya ketika anak tidak mengerjakan PR karena sudah diberikan kesepakatan bersama, ketika PR harus dikerjakan di rumah dan saatnya untuk dikumpulkan, untuk dinilai, ternyata belum mengerjakan, anak disuruh mengerjakannya setelah selesai pembelajaran hari itu, yaitu pada saat istirahat. Tetapi kalau penerapan hukuman dengan menghukum, anak disuruh mengurut bendera, misalnya seperti itu. Perbedaannya di situ. Kemudian guru selalu terbuka sehingga siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita melakukan restitusi, yaitu kita selalu terbuka. Misalnya biar anak tidak takut, tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan, orang lain juga pernah melakukan kesalahan, karena manusia sudah menjadi kodratnya bahwa manusia punya salah, sehingga anak tidak akan takut walaupun aslinya kita sedang memberikan hukuman tapi secara restitusi, sehingga anak dengan seperti itu akan merasa menghormati si penghukum atau guru, kemudian juga menghormati dirinya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ini 5 posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi guru diharapkan untuk bisa punya posisi 5 posisi kontrol restitusi ini. Bisa jadi penghukum, bisa jadi manajer, bisa jadi pemantau, bisa jadi teman, dan bisa jadi pembuat rasa bersama. Ini harapan daripada kurikulum profil pelajar, kurikulum merdeka, yang di dalamnya berfokus pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi penghukum, tapi penghukum yang tidak membuat anak itu merasa takut, berarti dialihkan menjadi konsekuensi. Karena kalau menghukum itu dengan nada keras, marah, dan lain sebagainya. Misalnya dikatakan patuhi aturan sekolah ketika anak bersalah dengan nada keras, itu tidak bisa. Jadi untuk bisa dikurangi. Sekarang kamu bersihkan toilet dengan nada yang keras. Jadi bisa lah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan dengan polsnya masing-masing. Kemudian yang sangat diharapkan, guru harus bisa menjadi pembuat rasa bersalah dengan pertanyaan, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sekali sama kamu. Nah ini dengan sendirinya anak-anak akan merasa bersalah, sehingga itu akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi kalau dengan dihukum, bisa jadi anak itu malah menjadi lebih parah lagi. Kemudian bisa memposisikan sebagai teman. Ayolah tertib, kalian buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan, lain kali jangan dilakukan lagi. Nah ini kata-kata yang bisa menjadi
dirasakan oleh anak bahwa guru itu sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu apa konsekuensinya. Jadi ketika kita melihat anak itu melakukan kesalahan, jangan langsung dimarah-marahi, tapi kita beri arahan dengan sebagai posisi pemantau. Kemudian posisikan sebagai manajer, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Ditanyakan, dengan sendirinya anak akan menjawab tahu dan sebagainya. Akhirnya kita bisa mengembangkan anak itu supaya tidak takut dan tidak mengulangi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kemudian inilah penerapan segitiga restitusi. Hubungannya dengan posisi kontrol adalah yaitu ketika kita menerapkan restitusi terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan, jika kesalahan itu berat sekali misalnya, tapi kalau hanya tidak memakai dasi, tidak memakai sepatu yang warnanya sama, ya belum menggunakan segitiga restitusi. Di sisi pertama tentang validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan itu, kita tanyakan, kenapa kamu tidak memakai dasi? Kenapa kamu terlambat misalnya? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Yaitu titik utamanya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini tergantung kesalahannya, tingkat kesalahannya apa. Kemudian untuk sisi kedua yaitu menanyakan keyakinan dengan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi misalnya anak rame terus di situ, kan sudah ada kesepakatan ketika sedang pembelajaran anak tidak boleh gaduh. Nah, ini bisa diterapkan dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin jadi orang seperti apa kalau sedang pembelajaran kok kamu reang terus, kamu mengganggu orang lain? Apa yang akan kamu dapatkan nanti? Kemudian sisi yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu dengan kata-kata itu namanya kita sedang menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bisa mencontohkan anak-anak yang lain juga pernah melakukan, tapi mereka sudah bisa memperbaiki. Ini tentang penerapan segitiga restitusi. Kemudian ini ada beberapa penerapan segitiga restitusi, tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah penjabarannya, yaitu dengan seperti ini berakhirlah diseminasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat buat kita semua ketika kita akan punya minat, punya niat untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah kita yang dengan menggunakan paradigma baru. Demikian Bapak Ibu sekalian, diseminasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelas kita ingin yang seperti apa? Coba Pak Guru pengen tahu kamu tempel di papan dari Fania. Yuk dilanjutkan. Terus urut ya. Orang jalan. Ayo bisa nganteri. Ayo biar cepat.
pagi Mbak Zahra. Selamat pagi Pak. Boleh Pak Guru bertanya? Kelihatannya hari ini Boleh Pak. datangnya terlambat. Tolong kamu jawab dengan jujur. Tadi Pak Guru minta laporan, Laporan. katanya kamu nyontek. Apakah betul? Kamu tahu Betul, itu Pak. terlalu malam. Kenapa kamu nyontek? Karena tadi malam saya tidak belajar Pak. Loh, kenapa kamu tidak belajar? Kecapean Pak, seharian bermain sampai sore. Apa kamu tahu kamu berada itu yang terkait dengan kelas? Membuat Tahu, Pak. sekolah. Mengapa kamu melakukannya? Saya minta maaf Pak, karena saya lupa. Jadi kamu sudah menyadari kalau perbuatan kamu itu tidak benar. Itu melanggar. Sudah Pak. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan berusaha membagi waktu. Kemudian harapan kamu setelah ini ke depan seperti apa? Saya akan rajin belajar agar menjadi anak yang baik dan pintar. Baiklah, alasan kamu Pak Guru terima seperti apa? Tetapi Pak Guru pesan ke depan kamu tidak boleh nyontek lagi. Kamu harus bisa membagi waktu untuk belajar, untuk bermain, untuk mengaji, agar kamu menjadi anak yang mampu beri salam. Baik Pak, terima kasih. Nanti sama-sama Aku bisa minta bantuan orang tua. selamat pagi Mbak Zahra. Selamat pagi Pak. Agar Boleh Pak Guru bertanya? Boleh Pak. setidaknya kamu bisa Tolong kamu jawab dengan jujur. Tadi Pak Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pasuruan, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Pak Samin SPDSD. Dalam program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Pak Samin, saya amati sudah sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh Pak Samin, yaitu melaksanakan pembiasaan setiap pagi, mengajak siswa-siswa untuk sholat duha secara berjamaah. Dan dalam pembelajaran, Pak Samin juga sudah melakukan inovasi-inovasi sehingga siswa-siswa merasa senang dalam proses pembelajaran. Dan program guru penggerak ini saya harapkan bisa memajukan SD kami dan memajukan dunia pendidikan pada umumnya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Turyati SPD, guru dari SDN 1 Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni terhadap pelaksanaan guru penggerak yang dilakukan oleh Bapak Samin SPDSD. Yang saya lihat selama ini, dalam pelaksanaan guru penggerak yang dilakukan Bapak Samin, sudah menerapkan apa yang beliau rencanakan. Yang pertama, dimulai setiap pagi beliau melakukan pembiasaan karakter dengan mengajak siswa melakukan sholat duha bersama-sama. Kemudian dari segi pembelajaran juga sudah inovatif dan kreatif, dilakukan dengan mengajak siswa untuk belajar dengan lingkungan sekitar. Selain itu, pelaksanaan guru penggerak yang dilakukan beliau itu secara tidak langsung mendorong dan memotivasi guru-guru di SDN 1 Pasuruan untuk lebih kreatif, inovatif dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya Pak Samin telah melaksanakan program yang beliau canangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Azhara Kumaira, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pasuruan. Saya merasa senang dengan pembelajaran Pak Samin. Semenjak ikut JGP, jadi banyak inovasinya. Pembelajarannya jadi menyenangkan. Terima kasih.
demikian aksi nyata saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.